Pasca kecelakaan tol Solo Ngawi, kilometer 497-800 yang menyebabkan 6 orang tewas dan 14 lainnya luka-luka, kepolisian masih menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait kecelakaan di tol Solo Ngawi, kita terhubung dengan kontributor Metro TV Boyolali, Iwan Purwoko. Iwan, selamat sore. Ya, selamat sore Reza. Ya, Iwan, bisa Anda jelaskan selain 6 korban tewas, ada berapa sebenarnya jumlah korban luka dan kondisi mereka saat ini seperti apa? Ya, Reza dan pemirsa bisa saya laporkan bahwa saat ini saya berada di depan ruang pemulasaraan jenazah di Rumah Sakit Pandanarang Boyolali. Sampai dengan sore hari ini sudah ada 5 jenazah yang di pulasara dan kemudian pemulasaraan dan sudah dalam waktu kurang lebih 10-15 menit ke depan sudah bisa diambil oleh pihak keluarga. Bisa dilaporkan bahwa 5 korban korban yang meninggal itu merupakan satu keluarga di Surabaya, seorang kakek, kemudian ibu, paman dan 2 anak yang masih balita, ada umur usia 4 tahun dan usia 9 bulan. Bisa dilaporkan bahwa dalam waktu dekat ada 3 mobil jenazah dari Surabaya yang akan mengambil jenazah, kemudian ada 2 mobil jenazah dari Rumah Sakit Pandanarang yang akan mengantar korban. Satu lagi tadi ada jenazah yang merupakan kru dari travel Isuzu Elf yang mengalami kecelakaan. Selain 6 jenazah yang saat ini masih ada di ruang pemulasaraan jenazah, ada 14 penumpang yang mengalami luka, tapi kebanyakan mengalami luka ringan, tersebar ada di 3 rumah sakit berbeda. Di Rumah Sakit Pandanarang sendiri hanya ada 2, itu pun hanya mengalami luka ringan. Kemudian yang luka relatif serius sekarang mengalami patah tulang dan sedang dirawat di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta, dan yang lainnya sisanya dirawat di Rumah Sakit UNS Surakarta. Jadi hanya ada 2 diperawat di Pandanarang ini dan itu pun hanya mengalami luka ringan. Reza. Iwan, untuk korban luka ringan dan sedang, cedera seperti apa yang mereka alami? Ya, kebanyakan luka ringannya mengalami memar ya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa luka yang relatif serius mengalami patah tulang kaki, ada yang kurang lebihnya mengalami patah tulang. Jadi memang di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta memang khusus rumah sakit yang secara intens, secara khusus merawat atau menangani pasien-pasien patah tulang. Ada 2 pasien atau ada 2 korban luka yang akibat kecelakaan tadi dibawa ke Rumah Sakit Ortopedi. Pasien-pasien yang lain relatif hanya mengalami luka ringan dan memar-memar dan mungkin akibat benturan kecelakaan tadi pagi. Begitu Reza. Baik. Iwan, lalu apakah pihak kepolisian sudah mendapatkan penyebab pasti dari kecelakaan ini? Ya, sampai dengan sore hari ini belum kami peroleh konfirmasi terkait update terkini kepastian penyebab kecelakaan. Namun bisa disimpulkan masih seperti apa yang disampaikan Kapolres Boyolali AKBP Petrus Silalahi tadi pagi, ada 2 dugaan sementara. Dugaan pertama karena sopir mengantuk. Memang waktu kejadian adalah saat di mana manusia normal mengalami kantuk luar biasa, kemudian ada kecelakaan yang tadi pagi terjadi. Satu dugaan karena sopir mengantuk, yang kedua dugaan mungkin karena overload dari isi penumpang karena Elf tersebut berisi 22 penumpang. Nah, ini menyebabkan fungsi dari rem tidak maksimal dan akhirnya menimbulkan remblong. Ada 2 dugaan ini, namun secara pasti tadi memang sudah dilakukan olah TKP dan kemungkinan penyelidikan, pendalaman dan penyidikan lebih lanjut mungkin akan dilakukan olah TKP ulang atau akan dilakukan serangkaian penyidikan dari pihak Satlantas Polres Boyolali dan juga mungkin Dirlantas Polda Jawa Tengah dalam hal ini. Reza. Baik, kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian seperti apa. Terima kasih kontributor Metro TV Boyolali Iwan Purwoko
atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.